Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنف المخلصين خصوصا إلى إمام جلال الدين السيوطي والإمام جلال الدين المحلي نفعنا الله بهما وبعلومها في الدارين آمين. وإلى جميع مشايخنا مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد حرير بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد, alhamdulillah kita kembali lagi mengkaji kalamullah, mengkaji firman-firman Allah Ta'ala, yang mana Al-Quran ini adalah petunjuk kita agar kita selamat tidak hanya di dunia saja tapi juga di akhirat. Melanjutkan kajian kita sebelumnya, kita saat ini masuk ke surah Al-Baqarah ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, dan berkata siapa orang-orang Yahudi itu, biwawin wa dunaha, dibaca dengan huruf wawu atau tanpa wawu. Jadi ada yang membaca pakai huruf wawu, ada yang tidak. Tapi pakai jumhur ulama, imam qiraah, ya, dikatakan biwawil ataf, mayoritas membaca dengan huruf wawu. Ai al-Yahudu wan Nasara, yang dimaksud berkata itu siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa man za'ama, dan orang yang beranggapan annal malaikata banatullah, orang yang beranggapan bahwa para malaikat itu adalah anak perempuannya Allah Ta'ala. Jadi kalau orang Nasrani itu beranggapan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah, Tuhan anak gitu kan. Kalau orang Yahudi itu Uzair ibnullah, Nabi Uzair itu anaknya Allah. Kalau kita enggak, Nabi Isa, Nabi Uzair itu adalah Nabi Allah. Saya pernah lewat makamnya Nabi Uzair. Tapi benar ora gak tahu, soalnya makamnya ada di beberapa tempat. Ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di Turki. Yang saya yang lewat yang di Turki ini, di kota Sanda Urfa. Dan yang berkata di sini juga dimaksudkan menurut Imam Jalaluddin, tafsir Jalalain, itu adalah orang yang beranggapan bahwa malaikat itu adalah
anak perempuannya Allah Ta'ala. Mereka mengatakan ittakhadallahu waladah. Allah itu ngambil anak. Allah itu mempunyai anak. Sampai sekarang ini kan saudara kita orang-orang Nasrani beranggapan semacam itu. Makanya ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak ya, dan Roh Kudus kalau mereka kan. Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan subhanah, maha suci Allah, tanzihan lahu anhu, tanzihan untuk membersihkan, untuk mensucikan. Jadi kalimat subhanah itu kan artinya maha suci. Maksudnya Allah itu suci dari hal-hal yang semacam itu. Allah itu suci dari bersih, gak punya istri, gak punya anak. Ya. Jadi Allah mengatakan subhanahu, maha suci Allah. Bal, tetapi lahu bagi Allah Ta'ala, Allah memiliki segala hal fis samawati wal ard, yang ada di langit dan di bumi. Allah itu gak punya anak, tidak beranak. Tapi semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah miliknya Allah. Milkan, kalimat ini sebagai menggambarkan sebagai kepemilikan. Semua yang ada di langit di bumi itu miliki Allah. Wa khalqan, dan juga ciptaannya Allah. Wa abdan, dan semua yang ada di langit dan bumi ini posisinya adalah sebagai hambanya Allah. Wal milkiyah, adapun kepemilikan di situ kan lahu, huruf lahu itu milkan, kepemilikan. Wal milkiyah tunafil wiladah, itu meniadakan, menafikan peranakan. Jadi kalau dikatakan anak Tuhan itu bukan punya anak tapi kepemilikan. Wa abbara bima taghliban lima la yaqil. Wa abbara, dan memberikan ibarat bima dengan huruf ma, itu kan ada huruf ballahu ma. Di sini dikatakan memberikan ibarat. Allah Ta'ala memberikan ibarat dengan huruf man itu sebagai taghliban, sebagai bentuk untuk mengalahkan lima la yaqil, bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya, jadi segala hal yang ada di langit dan bumi ini, mau apa saja yang disebut, itu semuanya miliknya Allah, ciptaannya Allah, hambanya Allah. Lalu ada yang mengatakan anaknya Allah Ta'ala. Nah, jadi huruf ma itu sebagai untuk mengalahkan, gak mikir tawa. Nah, gitu loh. Karena sebagian orang Yahudi, Nasrani, dan orang yang beranggapan bahwa malaikat itu punya anak mengatakan itu sebenarnya milik dari Allah Ta'ala. Nah, makanya kemarin saya jelaskan sedikit ya, makanya kita itu harus paham betul sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Yang 20 nih wujud kita baqa. Mustahil Allah itu punya sifat sama dengan makhluknya. Harus memaknai wahdaniyatnya Allah, tunggalnya Allah itu bagaimana sih? Kalau kita jelas ya, Allah itu tidak muttasil, tidak munfasil. Allah itu tidak tersusun dari beberapa bagian. Nah, kalau saudara kita ini kan tersusun dari 3 Trinitas nih kan. Dan itu pun dimulai sejak tahun 325 Masehi di daerah Nisea. Namanya Konsili Nisea. Jadi dikumpulkan akhirnya sepakat wis Tuhan ana telu. Ya, jadi kita mau nggak mau mengkaji itu. Kenapa? Karena Taurat, Injil, Al-Quran ini dari Tuhan yang sama. Kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah mengkaji bagaimana Taurat dan Injil ini mengalami tahrif, mengalami perubahan. Injilnya teman-teman kita Katolik niku berapa? 72 kitab. Protestan sekitar 66 kalau saya nggak salah. Itu semua diambil dari kitab Septuaginta. Septuaginta niku diterjemahkan dari kitab Tanakh.
Tanah itu salah satu kitab dari Taurat. Tanah masih pakai bahasa Aram, Ibrani, Aramiyah. Diterjemahkan kemudian dari Sabtu Ginta. Tapi sudah tercemar oleh paham-paham Helenisme. Helenisme itu paham-pahamnya Yunani. Jadi rabi-rabi yang ada di Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi yang di Mesir itu kan sudah terpengaruh sama ajaran-ajaran Yunani. Akhirnya terpengaruh, jadi berubah. Ya, sampai pada tahun 325 Hijriah sepakat itu karena ada berbagai mazhab. Akhirnya lahirlah Trinitas. Nah, jadi ini Allah itu tidak punya anak. Semuanya itu miliknya Allah Ta'ala. Kalau miliknya Allah bukan berarti ketika misalkan di kitab-kitab sebelumnya memang misalkan disebutkan anaknya Allah, itu bukan arti biologis, boten. Miliknya Allah, hambanya Allah. Kullun lahu qanitun. Semua hal itu lahu kepada Allah, qanitun tunduk. Muti'una maksudnya tunduk itu adalah mereka taat. Kullun semuanya, bima dengan apa-apa, yuradu minhu, yuradu yang diinginkan, minhu kepada ma tadi itu. Allah menciptakan segala sesuatu, semuanya menjadi miliknya Allah, semuanya menjadi hambanya Allah, makhluknya Allah, maka semuanya tunduk. Yang dimaksud tunduk itu terserah Allah. Mereka akhirnya taat. Diciptakan sebagai manusia ya jadi manusia, jadi malaikat ya malaikat, jadi tanah ya tanah. Semuanya diciptakan bima yuradu minhu, dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Wa fihi, dan dalam hal ini taghlibul aqil, ini untuk memenangkan orang-orang yang berakal. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard. Badi'u, Allah memulai, Allah menciptakan. Badi'un itu menciptakan dari yang pertamanya enggak ada. Makanya sering dibilang bid'ah itu dari kalimat badi' ya badi'nya. Allah yang menciptakan segala sesuatu, gak ada permulaannya, gak ada contohnya. Badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita menciptakan itu kan pasti ada bahannya, ada bahan dasarnya. Menciptakan meja, bahan dasarnya dari pohon. Gak mungkin manusia ini menciptakan sesuatu dari ketidakadaan. Kalau Allah Ta'ala badi', menciptakan dari yang memang belum ada dasarnya. Nah itu bedanya gitu. Badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Mujiduhuma, eksistensi keduanya, adanya langit dan bumi, itu la ala mithalin sabaq, di atas dasar tanpa contoh sebelumnya, tanpa mithal sebelumnya. Itu yang tadi saya sampaikan itu. Kalau Allah menciptakan sesuatu, langit dan bumi dalam hal ini, itu sampelnya nggak ada. Kalau kita menciptakan sesuatu sudah pasti ada dasarannya, ada bahannya. Kalau Allah enggak. Allah menciptakan langit dan bumi dengan kalimat badi'u, sebelumnya itu enggak ada langit dan bumi. Kalau kita mengkaji proses penciptaannya langit dan bumi ini luar biasa, Pak. Dalam niki sering saya jelaskan sampai orang-orang saintis itu heran kok iso Al-Qur'an itu menjelaskan tentang teori Big Bang. Big Bang niku ledakan besar artinya, Pak. Jadi teori alam semesta ini tercipta itu ya apa? Nah, itu ada beberapa versi menurut ilmu pengetahuan. Teori yang paling baru itu dimulai dari ledakan.
Jadi ini kalau menurut sains dulu itu belum ada apapun, ini sains nih. Tiba-tiba ada materi awal. Materi awalnya dari mana? Kalau orang-orang saintis ya sembuh pokoknya moro-moro ono. Tapi kalau orang Islam, ya Allah yang menciptakan materi awal. Badi'un. Nah ini badi'un. Nah, semua kandungan materi awal ini tertekan, akhirnya meledak. Dar. Ledakannya sampai sekarang ini terjadi, Pak. Jadi berproses ini menurut sains loh ya, bukan pulau sekarang. Jadi menurut alam sains itu alam semesta ini Pak berkembang. Sama seperti ketika sampean punya balon, belum apa bahasa Jawa ini balon itu Pak? Pelembungan, sampean kasih titik-titik spidol. Sampean tiup kan makin besar tuh. Ledakannya sama seperti itu. Antara titik-titik niki semakin menjauh. Alam semesta sampai sekarang seperti ini, Pak. Ledakannya itu katanya para saintis, ya orang-orang ilmuwan itu sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Sampai sekarang terjadi. Nah, efek dari ledakannya terjadilah bintang-bintang, terjadilah galaksi, terjadilah salah satunya bumi. Makanya bumi ini umurnya sudah lama. Prosesnya bumi gak seperti ini dulu. Awalnya panas. Kemudian makin nggak panas, akhirnya dingin beku, akhirnya mencair. Setelah beratus-ratus tahun kemudian, beribu-ribu tahun kemudian mencair, akhirnya muncul mikroorganisme, akhirnya muncul dinosaurus dan sebagainya. Nah, akhirnya muncul kita ini, panjang ceritanya. Dan Allah sudah menceritakan kejadian itu. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawat wal ard kanata ratqan fafataknahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa dulu langit dan bumi itu sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya. Nah, jadi sebelum langit dan bumi gak ada apa-apa. Allah yang wallahu alam. Pokoknya yang menciptakan pertama kali langit dan bumi itu Allah. Di sini mujiduhu mala ala mithalin sabaq. Adanya langit dan bumi itu sebelumnya gak ada contohnya. Ya. Wa idza qada, dan apabila menginginkan, ai arada, maksudnya di sini adalah ya menginginkan, berkehendak. Amran, apabila Allah berkehendak amran kepada satu perkara, ai ijadahu, atau maksudnya adalah mengadakan sesuatu perkara, fa innama yaqulu lahu, maka Allah mengatakan kepada perkara tersebut hanya dengan mengatakan apa? Kun itu ono, adalah kamu. Fayakunu, maka ada apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah kalau sudah jadi salah satu sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyahnya Allah itu adalah iradah. Ya. Sifat ma'aninya Allah ada 7, ma'nawiyahnya Allah ada 7. Salah satunya adalah iradah. Kalau ma'nawiyahnya muridun, berkehendak. Allah itu mempunyai kehendak. Allah kalau menginginkan sesuatu tinggal mengatakan kun, adalah, fayakunu, maka akan ada itu. Nah, saya niki Pak dulu waktu masih aliyah atau kuliah gitu. Saya itu mempelajari ini semua, Pak. Mempelajari Al-Qur'an, membaca soal Big Bang, tentang teori ledakan besar, tentang penciptaan alam semesta. Bagaimana waktu ini tercipta, bagaimana ruang ini tercipta, yang tadi malam kita ngaji nggih. Jadi salah satu yang menjadi saksi kita nanti di akhirat adalah waktu dan ruang. Al-makan waz zaman. Niku saking susah menjelaskannya,
akhirnya saya itu bikin puisi, Pak. Ya, jadi katanya orang-orang itu kan kalau kita ribet untuk menjelaskan, maka jelaskan pakai bahasa sastra. Jadi puisi, Pak. Nah, bacakan ini. 1 detik ketika waktu belum tercipta. Nah, coba. Waktu saja belum tercipta, tapi saya mengatakan 1 detik ketika waktu belum tercipta. Dulu itu gak ada waktu, Pak. 1 detik ketika waktu belum tercipta, sang kekasih pernah berbisik mesra tentang sebuah rasa berjuta rahasia antara kaf dan nun. Nah, ini kun maksudnya. Antara kaf dan nun, bergerak titik awal dari segala. Nah, jadi apa namanya, ledakan pertama nih. Akhirnya meledak nih setelah beratus-ratus tahun kemudian menjadi macam-macam, salah satunya menjadi bumi. Sampai sekarang efek ledakannya itu masih berlangsung. Nah, ini dawa kalau di puisinya panjang. Ya, jadi Allah kalau berkehendak tinggal mengatakan kun. Bahkan sebelum lafaz kun itu selesai, niku wis ana. Nah itu kok di Al-Qur'an mengatakan apa, alam semesta diciptakan dalam waktu 6 hari. Ya, ini waktu indallah, di sisinya Allah. Bukan waktunya kita, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kita ini waktu di kita ini kan ukuran kita dengan matahari. Bumi satu kali putaran itu 1 hari. Bumi 1 kali mengelilingi matahari itu 1 tahun. Kalau sampean umurnya 50 tahun berarti sampean bersama bumi sudah mengelilingi matahari sebanyak 50 kali. Nah ini ukuran di bumi pakai ukuran matahari. Padahal di alam semesta itu matahari cuma 1 titik kecil. Di luar sana masih banyak bintang. Nah matahari kan cuma bintang ya. Di waktu indallah, di sisi Allah Ta'ala. Ya terserah Allah. Allah mau bikinnya 6 hari ya, mau 1 detik ya iso. Ya, Allah cuma mengatakan kun sono. Ai fahuwa yakunun. Fahuwa yakun. Maka perkara tersebut yakunu bakal ono. Wa fi qira'atin bin nasbi jawaban lil amr. Dan dalam satu riwayat dibaca nasab sebagai jawaban, sebagai jawab lil amr terhadap lafaz amr. Jadi ada yang mengatakan qiraah lain mengatakan fayakuna. Dibaca nasab, alamatun nasab, alamat tanda dibaca nasab itu dengan fathah. Jadi ada yang qiraah lain mengatakan kun fayakuna. Kalau kita Imam Hafiz dari Nafi' ya kun fayakunu maka ono. Wa qala alladziina la ya'lamun, dan berkata orang-orang yang tidak ngerti, ai kufaru Makkah. Maksud di sini orang-orang yang tidak mengetahui adalah orang-orang kafir Makkah. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula, seandainya tidak, halla gumun. Jadi orang-orang kafir, orang-orang enggak ngerti terhadap hal ini mengatakan apa? Laula yukallimunallah. Seandainya Allah tidak berkata kepada kami, annaka rasuluhu, bahwa engkau Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Kalau Allah tidak mengatakan kepada kami bahwa kamu itu adalah utusan Allah, au ta'tina ayah, atau kamu mendatangkan kepada kami ayah, tanda, mukjizat, ya, mimma qatarahnahu ala sidqika, dari apa-apa yang membuktikan kepada kami ada sidqika, bahwa kamu itu jujur. Kadzalik, adapun hal tersebut, kama qala haula, itu sebagaimana ucapan-ucapan mereka, qala alladziina min qablihim, ucapan itu sama orang-orang kafir, orang-orang enggak ngerti yang di Mekah yang mengatakan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, kalau Allah enggak ngomong kepada kami langsung bahwa kamu adalah Rasulullah, atau kamu tidak memberikan bukti kepada kami. Nah, mereka ngomong kayak gitu, itu sama seperti ucapan-ucapan orang-orang sebelum mereka. Min kufaril umam al-madiyah li anbiya'ihim, sama seperti ucapan mereka yang kafir dari umat-umat terdahulu, li anbiya'ihim, kepada para nabi. Ya, umat-umat terdahulu sama seperti itu. Ketika disampaikan bahwa aku ini adalah Rasulullah, aku ini adalah nabi, mereka omongannya bodoh. Ya oleh Allah sendiri gak ngomong koyo ngono,
Atau kamu gak ngasih mukjizat, gak ngasih bukti, orang percaya. Nah sekarang orang-orang kafir Mekah ngomong kayak gitu juga. Ya, misla qaulihim, sama seperti ucapannya mereka, itu minat ta'annud. Itu bagian dari pembangkangan. Aslinya mereka ngomong kayak gitu itu karena gak percaya bangkang aslinya. Bukan benar-benar minta bukti, tapi omongan-omongan bangkang. Wa talabil ayat, dan minta dibuktikan dengan tanda-tanda. Tasyabahat qulubuhum, maka disyubhatkan hati mereka fil kufri, dalam hal kekufuran, wal inad, dan pembangkangan. Fihi tasliyatun lin nabi, hal ini untuk menghibur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad bayyana al-ayat liqaumin yuqinun. Qad bayyana, sungguh telah kami jelaskan al-ayat, tanda-tanda, liqaumin, kepada kaum yuqinun, yang yakin. Siapa orang-orang yang yakin? Kaum yang yakin di sini ya'lamun, yaitu orang-orang sing ngerti, annaha, bahwa setuhune tanda-tanda itu adalah ayatun, adalah tanda-tanda. Fayu'minuna, maka mereka beriman. Orang-orang yang yakin itu adalah orang yang ngerti bahwa tanda-tanda yang diberikan ini memang adalah benar, tanda-tanda kenabian gitu ya. Fayu'minuna, maka mereka otomatis akan beriman. Faktirahu ayatin, adapun permintaan bukti, ma'aha ta'annud, meminta bukti-bukti ayat bersama ayat tadi itu adalah ta'annud, adalah ya bangkang tadi itu. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus kamu, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, itu bil haqqi, dengan hak. Hak di sini apa? Bil huda, dengan petunjuk. Nabi Muhammad, kami, katanya Allah Ta'ala. Ingat kenapa kok menggunakan kami? Allah dalam Al-Quran itu menggunakan kami. Wakeh, nahnu, ismut. Itu adalah apa? Apa namanya? Lita'zim. Jadi dalam bahasa Arab kalau menggunakan nahnu, kami itu untuk ta'zim. Ismut lita'zim, mengagungkan. Nah ini bahasa Arab kayak gitu. Sama kalau kita ngomong bahasa Arab, kalau ngomong sama kiai, ngomongnya bukan anta. Ya kiai, anta la tadkhulil masjid. Enggak kayak gitu, tapi antum. Padahal antum itu artinya kalian. Kenapa kok menggunakan antum? Untuk menghormati. Lita'zim. Itu bahasa Arab kayak semacam itu. Ya sama seperti Jawa kan ada aturan-aturannya gitu. Ada kon, siro, awakmu, sampean, panjenengan, itu beda-beda. Nah, kalau bahasa Arab seperti itu. Kalau menggunakan kami, mengutus, maksudnya Allah, itu ta'zim. Kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad itu bil haq, dengan hak, maksudnya di sini adalah huda, petunjuk. Basyiran, sebagai kabar gembira. Man ajaba ilaihi, kabar gembira bagi orang-orang yang menerima jawaban atau menjawab, atau orang yang menerima ilaihi, kepada kebenaran tersebut, kepada al-haq tersebut. Bil jannah, kabar gembiranya adalah menerima surga. Kamu juga diutus wahai Nabi Muhammad itu juga wa nadhiran, sebagai apa? Membawa peringatan. Peringatan man lam yujib ilaihi, kepada orang-orang yang tidak menjawab, tidak menerima ilaihi, kepada al-haq tadi itu. Peringatannya apa? Binar, dengan neraka. Neraka itu ana loh. Jadi Kanjeng Nabi diutus membawa al-haq, membawa petunjuk. Salah satu petunjuknya adalah yang kita kaji sekarang, itu Al-Qur'an. Yang menerima dikasih kabar gembira. Kabar gembiranya nanti bakal dapat surga. Yang tidak menerima ini dikasih peringatan. Awas lo ya, awakmu gak nerima. Nah, maka nanti apa? Mendapatkan binar, dengan neraka.
Wala tus'alu an ashabil jahim. Wala tus'al, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak akan ditanya an ashabil jahim, tentang orang-orang penduduk yang masuk ke neraka jahim. An-nar maksudnya adalah neraka. Ya, tadi kan Kanjeng Nabi diutus salah satunya untuk memberi peringatan. Kalau kamu tidak menerima dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, kamu akan masuk neraka. Dan bagi terhadap orang-orang yang masuk neraka, la tus'al, wahai Nabi Muhammad, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Ai al-kufar, maksudnya orang-orang kafir, malahum lam yu'minun. Karena mereka ini tidak malahum lam yu'minu. Ya. Kanjeng Nabi tidak akan ditanya terhadap perkara lahum yang ada bagi mereka lam yu'minu, yang mereka ini tidak mengimaninya. Innama 'alaikal balagh. Karena yang diwajibkan kepada kamu itu cuma al-balagh, menyampaikan tok. Sama seperti kita itu tugasnya cuma menyampaikan saja. Ya. Menyampaikan. Adapun dia mau berubah atau tidak, itu hidayah. Nah, niki wilayahnya Allah Ta'ala. Kalau kita ini cuma bisa nyampe notok, mau berubah atau tidak orang itu ya tergantung Allah Ta'ala memberi hidayah atau tidak. Ya, makanya ada orang-orang yang memang susah dikasih tahu. Ya, di awal-awal surah Al-Baqarah dikatakan sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Wong kafir ku padha ae. Andartahum, kamu ngasih tahu, memberi peringatan kepada mereka. Am lam tundirhum, atau mereka ini tidak dikasih tahu, tidak kasih peringatan, tetap ae. Sama saja, la yu'minun, mereka tidak beriman. Padahal Nabi itu sudah capeknya bukan main untuk memberikan berdakwah, menyampaikan. Makanya dalam tafsir Safwatut Tafasir, Imam Ali As-Sabuni mengatakan apa? Tafsirnya, la tatma' bi imanihim, jangan tamak terhadap perubahan keimanan mereka. Wis pokoke awakmu itu cuma menyampaikan saja. Cuma menyampaikan saja sebagai Rasul, sebagai utusan. Ya. Jadi salah satu sifatnya utusan Allah niku adalah tabligh. Kan ada 4 nih. Tabligh, siddiq, amanah, fatonah. Jadi tugasnya cuma menyampaikan. Gak berubah, wis gak usah tamak terhadap perubahan itu. Pokoknya sampaikan saja. Wa fi qira'atin bihazm tus'al nahyan. Nah, ada qiraah yang membacanya dibaca hazm. Kalau dibaca hazm berarti tus'alu. Berarti dibaca tas'al ya. Ada yang membaca seperti itu, ada yang membaca tus'al, ada yang membaca tas'al. Nahyan sebagai bentuk pelarangan. Kalau wala tas'al wala tus'al, yang di hazm itu sukun, berarti alamatnya sukun. Ada yang membaca wala tus'alu, ada yang membaca wala tus'al. Kalau tus'al berarti nahyan, itu kalimat pelarangan. Fi'il nahi. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Walan tardo, lan ora bakal ridho. Lan itu tidak akan. Kalau la itu tidak, walan tardo, ora bakal ridho. Angka saking sira, tidak akan ridho kepada kamu. Siapa yang tidak bakal ridho? Al yahudu, wong Yahudi. Walan nasara, juga orang-orang Nasrani. Tidak akan ridho kepadamu wahai Nabi Muhammad. Yahudi dan Nasrani tidak akan rela, tidak akan ridho kepada kamu. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti millahnya orang Yahudi atau millahnya orang Nasrani. Apa millah itu? Di sini diartikan dinahum, agamanya mereka. Jadi orang Yahudi dan Nasrani pada saat itu ini terus akan memperjuangkan ngeyel kepada Kanjeng Nabi sampai Nabi mau mengikuti agama Yahudi atau Nasrani. Qul, maka katakan wahai Nabi Muhammad, inna hudallah,
sesungguhnya petunjuknya Allah, maksudnya petunjuknya Allah ini adalah al-Islam, agama Islam. Katakan wahai Nabi Muhammad, Islam ini wal huda, ini petunjuk. Islam agama kita, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah wal huda, adalah petunjuk. Wa ma'adahu dhalal, maka selain dari Islam itu dhalal, sesat, nyasar. Walain lamu qasamin, dan sungguh jika, di situ ada lam qasam, katanya tafsir Jalalain disebut lam qasam. Huruf lam niku berarti huruf sumpah. Walain huruf lam, lain itu berarti sumpah. Sumpah in apabila ittaba'ta ahwa'ahum, apabila kamu wahai Nabi Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, allati yad'unaka ilaiha fardhan, yang mereka mengajak kamu agar kamu kembali kepada mereka seperti mereka. Ba'dal ladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu pengetahuan, Nabi Muhammad, seandainya kamu mengikuti hawa nafsunya orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengikuti mereka, padahal kamu sudah didatangkan kepada kamu al-ilm, pengetahuan, yang dimaksud adalah al-wahyi minallah, wahyu dari Allah Ta'ala, malaka minallahi miwali, maka tidak ada ora-ono laka bagi kamu minallah dari Allah, miwali itu dapat perlindungan, yahfaduka, yaitu menolong, melindungi kamu, menjaga kamu. Allah tidak akan menjadi walimu, Allah tidak akan melindungi kamu. Wala nasir, dan Allah juga tidak akan menolong, yakni yamna'uka minhu, tidak melarang, tidak menahan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Alladzina atainahumul kitab, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yaghfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina, adapun orang-orang, ataina yang telah kami datangkan. Alladzina, adapun orang-orang, ataina yang telah kami datangkan, hum kepada mereka alkitab, kitab, ya orang Yahudi dan Nasrani, ya dikasih kitab sama Allah Ta'ala, Taurat dan Injil, juga Zabur. Mubtadaun, lafaz ini, kalimat ini adalah bentuk mubtada, subjek. Yatlunahu haqqa tilawati, setelah dikasih oleh Allah Alkitab, yatlunahu, kemudian mereka membaca Alkitab tersebut, haqqa tilawati, dengan bacaan yang sungguh-sungguh. Ayakra'unahu kama unzila, maksudnya adalah mereka membaca kitab sebagaimana yang telah diturunkan kepada mereka. Wal jumlah hal, dan kalimat di sini adalah hal, wa haqqa, dan huruf hak, dan lafaz hak di sini adalah nasbun, bentuk nasab alal masdar, di atas masdar, wal khabar, dan juga bentuk nasab alal masdar. Kalimat yatlunahu haqqa tilawatih itu dibaca nasab. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, Taurat, Injil, Zabur, orang-orang sebelumnya, yatlunahu haqqa tilawatih, kemudian mereka baca dengan sebenar-benarnya pembacaan, yaitu mereka baca sebagaimana yang diturunkan. Wal khabaru, dan bentuk khabarnya, tadi ini mubtada, habis mubtada pasti harus ada khabar. Ulaika yu'minuna bih, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membaca Quran, yang membaca Taurat, Zabur, Injil, yang tidak mengalami perubahan, dikaji benar-benar, mereka ini termasuk orang-orang yang beriman pada saat itu. Nazalat fi jama'atin, ayat ini itu turun fi jama'ah, untuk sekelompok orang. Qadimu,
orang-orang terdahulu minal Habasyah, dari daerah Habasyah, dari daerah Ethiopia. Nah, dari Habsyah niku Ethiopia sekarang dikenal dengan Ethiopia, Habsyah. Tempat ketika Rasulullah nyuruh sahabat untuk hijrah pertama kali itu ke daerah, makanya daerah Ethiopia niku Pak, bentuk Kristennya ortodoks. Jadi ortodoks niku macam-macam, Kristen ada macam-macam, ya ada Katolik, ada Protestan, ada ortodoks. Ortodoks itu macam-macam. Ada yang kayak daerah-daerah Rusia, ada yang di daerah Kibtiyah, daerah-daerah Mesir, ya, daerah-daerah Syria, di ortodoks Arab. Ada ortodoks model-model Ethiopia. Nah, Ethiopia ini Pak banyak ditemukan manuskrip ratusan tahun yang lalu. Ya. Nah, yang dimaksud di sini orang yang dikasih kitab, kemudian mereka benar-benar mengkaji Al-Quran, mengkaji kitab tersebut, mereka termasuk orang-orang yang beriman. Yang dimaksud ayat ini itu cuma satu kelompok Nasrani dari daerah Habasyah, Ethiopia. Dulu tapi, qadimu yang dulu, yang sekarang yang podo ae. Ya. Wa aslamu, lantas mereka berislam. Lantas mereka menerima Islam. Wa may yakfur bihi, dan orang yang mengkufuri kitab, bil kitab yang al-mu'ta yang diberikan oleh Allah tadi itu, bi ayyuharrifahu, kemudian mereka kitabnya tadi ini ditahrif, dirubah. Ya, proses perubahannya kemarin sudah dijelaskan panjang. Ya, jangankan yang dulu, yang sekarang aja dengan tahun-tahun 80 sudah berbeda. Yang tahun 80 ditulis Tuhan, yang sekarang cetakan sekarang ditulis Tuhan. Tuhan sama Tuhan itu wis beda banget. Itu baru terjemahan bahasa Indonesia. Dan terjemahan Injil yang sekarang Bible nih sekarang itu dari bahasa Yunani. Ya. Menerjemahkan dari tadi itu Septuaginta yang dari tanah. Padahal bahasanya orang-orang Yahudi itu Ibrani. Injil diturunkan itu pakai bahasa Aramik, Pak, Suryani nih. Bahasa Suryani. Ya, yang senang belajar ilmu hikmah niku biasanya belajar bahasa Suryani. Contohnya la fakhin jamuk mitin takhafaqatin faqajin muknitin ya syekh. Nah, itu bahasa Suryani. Jibril, Jibrail, Israfil itu bahasa Suryani. Maryam, Aisyah itu bahasa Suryani. Nah, yang Bible sekarang itu kan bukan Injil yang saat itu. Sekarang kan ya Markus, Matius niku kan. Jadi sudah berbeda Pak, mengalami tahrif. Nah, orang yang mengkufuri, tidak percaya dengan kitab yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kemudian bi ayyuharrifahu, yang kemudian dirubah-rubah itu, faulaika humul khasirun. Yang membaca kitab itu yang sudah dirubah, faulaika humul khasirun. Mereka inilah orang-orang yang rugi. Ya. Limasirihim ilan nar. Kenapa? Karena nanti mereka ini masuk ke dalam neraka. Al-mu'abbadah, yang mana neraka ini, al-mu'abbadah, mereka ini akan abadi alaihim kepada al-mu'abbadah, neraka ini akan abadi alaihim bagi mereka. Jadi alhamdulillah kita insyaallah termasuk orang yang menjawab ya kedatangan Kanjeng Nabi, membaca Al-Huda, membawa Al-Huda, petunjuk agama Islam ini, dan membawa Al-Quran ini yang tidak berubah. Ya. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu untuk mempelajari berubah atau tidaknya dari mana? Dari manuskrip. Al-Quran pertama manuskripnya ini di Birmingham, daerah museum di London, itu peninggalan era sahabat masih ada. Dan yang perlu diingat,
Al-Quran ini terjaga bukan karena manuskrip, tapi karena hafalan. Ya, karena hafalan. Makanya terjaga. Nah, sekarang satu pun orang Yahudi atau Nasrani gak ono sing hafal Taurat. Gak ada yang hafal Injil. Nah, Al-Quran terjaga itu bukan karena manuskrip, boten, karena hafalannya. Ya, orang Papua yang hafal Al-Quran sama orang Mesir baca Al-Quran sama. Terjaganya juga pakai periwayatan, nggak angger niku. Ada periwayatannya, kayak tadi saya menjelaskan ini qiraahnya Imam Hafiz. Oh, ini bacaannya Imam Hafiz, ada 7. Terjaga di Indonesia rata-rata pakai bacaannya Imam Hafiz dari Nafi. Nah, jadi terjaga. Kok bisa ya mukjizat? Allah sendiri yang mengatakan Al-Quran ini yang bilang Allah menjaga ini Allah sendiri. Kemudian Allah juga menyampaikan Allah memudahkan Al-Quran ini dijadikan hafalan sebagai peringatan. Nah, jadi menghafalkan Quran ini gampang, walaupun sebanyak ini. Loh, betapa banyak orang yang gak paham bahasa Arab tapi bisa menghafalkan. Tapi kitab-kitab lain walaupun bahasa Indonesia, undang-undang dasar ya, ngafalno ini wangen, undang-undang dasar nih. Nah, Al-Quran setebel ini banyak yang menghafalkan. Jadi kita ini bersyukur, tanda-tandanya banyak. Ya, tanda-tandanya banyak. Orang yang menerima agama Islam, yang menerima al-haq, dalam hal ini tadi itu disampaikan al-haq, Al-Quran, kalau menerima, maka posisinya Kanjeng Nabi adalah basyiran, memberi kabar gembira. Awakmu menerima Al-Quran, kamu membaca sungguh-sungguh, mantap lagi kalau diamalkan, kabar gembiranya kamu bakal masuk surga. Lek orang nerimo tetap ngeyel, masih pakai kitab-kitab sebelumnya, padahal kitab sebelumnya niku sudah mengalami tahrif, sudah mengalami perubahan. Ya istitenono, Kanjeng Nabi cuma ngasih peringatan neraka. Nah, Kanjeng Nabi tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang masuk ke neraka tadi. Kenapa? Kanjeng Nabi cuma menyampaikan. Sama seperti kita itu tugasnya cuma menyampaikan. Mau berubah atau tidak niku wilayahnya Allah Ta'ala, hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.